Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan ketika saya membuat konten video ini, saya berada di kota Bandung untuk memenuhi undangan nobar di Braga dari salah satu resto atau resto Swiss menjelang duel final di UCL antara Manchester City menghadapi Internazionale of Milan atau Inter. Ini duel yang akan berlangsung di Stadion Ataturk di Istanbul, Turki, Sabtu waktu setempat atau Minggu dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Wah, pasti bagi pendukung City akan mengunggulkan ini menjadi milik bagi the citizens. Sementara bagi pendukung Inter, tentunya mereka sangat berharap bahwa saatnya bagi Nerazzurri untuk bisa meraih gelar juara di UCL. Namun sebelum ke sana, ini ada kabar bagus buat teman-teman. Ada sponsor dari Dabinter, jagonya pompa air ini, memberikan giveaway kepada teman-teman semua. Ada tebak skor. Jadi ada 4 pemenang nantinya akan mendapatkan uang masing-masing Rp250.000, total Rp1.000.000. Jadi kalau tebakan Anda benar, tapi hanya ada 4 orang, lebih dari 4 orang yang benar itu akan diundi. Ya, kalau ada 100 orang, 1000 orang akan diundi untuk mencari 4 orang saja yang pas skornya. Ya, walaupun Anda juga tebak saya menang, tapi kalau dalam undian gagal, Anda bisa keluar nama Anda, tentunya harus bersabar untuk next nantinya, karena hanya ada 4. Ini Dabinter ini luar biasa, selalu memberikan giveaway kepada teman-teman semua untuk mendukung channel YouTube Bung Ropan. Jadi ini bagi Anda untuk pompa air ini cocok untuk air isi ulang, ya, cocok untuk air asin keruh, cocok untuk air minum, cocok untuk rumah bertingkat kalau pakai pompa air Dabinter ini, ya. Jadi ini luar biasa, dari stainless impeller, gulungan dari tembaga asli ini, semua stainless yang ada di Dabinter ini untuk Jet 100S ini. Terima kasih untuk Dabinter sudah sponsor untuk partai final antara City dan Inter Milan. Nah, kita akan melihat ya komposisi pemain apa yang akan dilakukan oleh baik Pep Guardiola atau Simone Inzaghi dalam duel final di Ataturk ini. Ya, kalau kita mulai dengan City, pasti teman-teman juga sudah tahu bahwa City tidak akan banyak mengubah, atau Pep ini the winning team dia ya. Kalau di starting 11 dengan pola racikan dia ya pasti dengan 3 back ya, atau 3-2-4-1. Ya, seperti biasa yang mereka tampilkan tentunya, tapi ada berbeda sedikit dengan terakhir kita lihat di saat mereka mengalahkan MU di final Piala FA di Wembley pada tanggal 3 Juni yang lalu. Karena City sedang memburu sekarang treble winners untuk menjadi sejarah buat mereka. Bagi Pep Guardiola juga, ketika dia keluar dari Barca kan kita tahu dia sukses bersama dengan Messi di UCL, tapi dia tidak mendapatkan itu di Munchen dan bahkan di City. Kalau untuk gelar IPL dia sudah dapatkan, Piala Liga atau Carabao, FA Cup, oke, dia dapat itu. Ya, Community Shield. Tapi untuk yang satu ini, UCL belum dapatkan. 2021 memang dia sampai di final, tapi kemudian digagalkan oleh tim Inggris lainnya. Chelsea, mereka kalah dengan 0-1 di final. Nah, saatnya ini ketika menghadapi Inter Milan tentunya ada asa buat mereka. 2 mereka sudah dapat. IPL sudah dalam genggaman mereka. Kemudian Piala FA setelah mengalahkan MU di Wembley, mereka sudah dapatkan 1 lagi, yaitu dalam pertandingan Sabtu ini atau Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Apakah mereka mampu? Saya pikir sangat terbuka. City sangat difavoritkan dalam pertandingan ini, tapi tetap tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh memandang remeh, karena Inter juga punya target menghentikan Manchester City, menggagalkan upaya mereka untuk melakukan treble. Itu yang akan diusung oleh anak-anak Inter ketika mereka datang ke Istanbul. Kita kembali ke formasi Pep bersama dengan pasukannya. Di bawah Mister mungkin tidak ada Stefan Ortega. Ederson yang diparkir menghadapi MU di Piala FA akan tampil. Ini menjadi jaminan kekuatan bagi City. Dengan 3 back, Akanji, ada Ruben Dias di sana, dan Kyle Walker. Kemungkinan besar akan tampil di lini pertahanan City. Ada 2 pemain yang lebih bertahan sebagai double pivot, Stones dan juga dengan Rodri. Ini tidak akan tergantikan sama sekali. 4 yang ada di depan, ya,
untuk mendukung karena mereka akan pakai dengan pemain nomor 9 ya sudah pastilah. Ya, tidak akan lari dari Erling Haaland. Namun 4 ada di belakangnya. Di kiri saya pikir Jack Grealish, di kanan ada Bernardo Silva. Ya, walaupun di sana juga sebenarnya ada Riyad Mahrez, tapi saya memilih Silva yang akan bermain. Dibantu pasti oleh kapten kesebelasan mereka Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne. Ini menjadi roh permainan kekuatan dari Manchester City. Ya, untuk bisa memanjakan Erling Haaland ada di depan. Jadi kekuatannya itu ada 4 pemain yang berdiri di belakang Haaland. Ini yang nanti akan menjadi motor serangan kekuatan dari City, baik dari sisi flank dengan Silva bersama dengan Grealish atau langsung dari tengah. Dengan topangan juga dari Stones dan Rodri ini tidak bisa dikesampingkan karena 2 pemain ini juga bukan tidak mungkin akan membuat gol ketika lini depan tidak bisa berbuat banyak. Jadi itu komposisi yang ada dan City akan menguasai permainan ini. Ball position tetap akan kita lihat akan sangat kentara. Mereka akan lakukan itu, perpindahan bola dari kaki ke kaki, ya akurasi operan mereka pasti akan mendekati di atas 75%, bahkan 80% mereka akan melakukan ini. Dan Inter tahu itu, Inzaghi tahu, mungkin mereka akan biarkan pemain-pemain City akan melakukan itu, namun bagaimana cara bertahan mereka yang sangat kuat dengan 5 gelandang Inter ini yang kita akan lihat, kita akan tunggu. Pertarungan yang seru, yang pasti akan terjadi di lini tengah. Nah, kalau kita coba membedah ke Inter, apa yang mesti dilakukan oleh Inzaghi ini? Ya, saya pikir mereka akan bermain dengan 3 back juga. Ya, 3 back ini selain Onana di bawah Mistar, ya mereka punya pemain Acerbi, Darmian, kemudian dengan Bastoni yang akan bermain di sisi di belakangnya. Ya, kemudian 5 gelandang mereka ini kekuatan dari Inter. Ya, ada Dumfries di kanan, ada Di Marco di kiri, kemudian mereka punya Nicolo Barella, ada kemudian Hakan Çalhanoğlu dibantu dengan Brozovic. Saya lebih memilih Brozovic walaupun sebenarnya Inter itu punya atau kesempatan bisa diberikan kepada Miki atau Mkhitaryan. Ya, ada juga Gagliardini di sana. Tapi Brozovic ini paling cocok. Dialah pemain petarung yang luar biasa yang bisa membantu Darmian di belakang, ada Acerbi dan juga dengan Bastoni. Ketika mendapat tekanan dia akan cepat bermain sebagai box to box atau pemain jangkar yang ada di Inter. Karena dia bisa memendung pergerakan, bisa mengikuti gerakan dari seorang Kevin De Bruyne atau langsung bisa memendung permainan dari Ilkay Gundogan yang sangat berbahaya untuk coming from behind dari second line. Itu yang menjadi kekuatan bagi City. Dan pasti Brozovic pilihan saya mungkin saja ini lebih tepat dibandingkan harus bermain dengan Miki katakan. Tapi semua kan tergantung dari seorang Inzaghi untuk bisa melihat apakah dia akan memainkan Brozovic mungkin di babak kedua. Dia akan tempatkan Mkhitaryan untuk mereka lebih menyerang untuk menghadapi City. Itu semua tentunya terserah bagi Inzaghi. Nah, di depan mereka punya 2 kekuatannya di sektor depan dengan Lautaro Martinez dan Edin Dzeko. Saya lebih memilih Dzeko memang, walaupun ada Lukaku. Tapi Lukaku bisa datang sebagai pemain super sub. Itu akan lebih pas dengan saya menempatkan Dzeko berpasangan dengan Lautaro Martinez. Dzeko pandai mengambil tempat atau posisi dia sangat baik, timing dia sangat bagus. Ya, punya pengalaman, memang tidak punya kecepatan sebagaimana yang dilakukan oleh Lautaro Martinez. Tapi kehadiran dia bisa mengganggu konsentrasi pemain-pemain City di jantung pertahanan. Nah, dia kan pemain yang lama bersama dengan City. Dari 2011 sampai 2016. Saya pikir bagaimana Dzeko berada di sana. Bahkan mungkin sudah sekitar 87 gol dia buat bersama dengan City ya, dari 189 pertandingan yang dilakukan ketika masih berada di situ sebelum dia keluar. Jadi dia tahu setidaknya cara bermain, karakter pemain-pemain City, dan dia akan menjadi ujung tombak yang berbahaya. Pasti juga harus diperhatikan oleh pemain-pemain baik Stones, Rodri juga ada di belakang dengan Akanji, Ruben Dias, Walker yang lebih bertahan pasti tentunya akan mengawasi pemain ini. Di samping mereka tentunya juga akan mengawasi Lautaro Martinez. Jadi ini yang menarik ya, akan kita tunggu. Ya, Inter harus berusaha untuk bisa mencetak gol lebih dulu, saya pikir. Itu yang paling pas, paling tepat bagi Inter. Ya, tidak jalan lain. Kalau mereka tertinggal melawan City, saya pikir sangat berat. Ketika City unggul dengan 1-0, ini mereka dalam tekanan luar biasa, Inter. Jadi kalau mereka ingin bisa mendapatkan hasil yang positif dalam final ini, ya jalan satu-satunya mereka harus bisa menggetarkan gawang Ederson Moraes. Tapi juga tidak mudah, ya.
Ini pertahanan City bagus, kemudian City punya pemain-pemain yang secara skill individu mereka oke, dan semua tahu asik kalau melihat permainan City memang. Ya, bagaimana perpindahan bola mereka dari kaki ke kaki, dan selalu indah mereka bisa mengalirkan bola ke depan. Ya, lini belakang Inter yang pasti akan dibuat jatuh bangun dalam pertandingan ini untuk bisa menahan gempuran pemain-pemain City, termasuk Onana yang juga akan bekerja keras sepanjang laga. Ya, waktu normal 90 menit untuk tekanan yang akan diberikan oleh De Bruyne, Gundogan, Silva, Jack Grealish, termasuk juga dengan Erling Haaland, sang bomber yang sejauh ini juga sudah membuat 12 gol dalam 10 penampilan dia di UCL. Kalau Seko ini kan baru 4 gol, terbanyak di UCL yang ada di Inter Milan. Dengan Lautaro ada 3 gol lah katakan di sana. Tapi Haaland pasti ingin membuat gol di sini untuk bisa membuat dia ya bukan saja sebagai top skor, tapi akan mencetak hat-trick katakan di sini. Itu ambisi dari dia. Sehingga bukan saja dengan 12 gol dia akan bisa mencapai 15 gol di final ini. Ya bukan tidak mungkin. Ini pemain yang sangat berbahaya. Itu saya bilang bahwa tekanan luar biasa akan diberikan dan kerja keras bagi Acerbi. Ya, di belakang bagi Bastoni, Darmian untuk bisa membendung striker asal Norwegia ini. Nah, kita nantikan ya, apakah Haaland bisa mengukir namanya di papan skor ya sebagai pencetak gol, itu yang kita akan lihat, atau gawang dari Ederson Moraes itu jebol dengan dobrakan dari Lautaro Martinez dan Edin Dzeko, dan berbahaya mereka punya Nicolo Barella, pemain gelandang serang yang juga harus diantisipasi, dilihat oleh Rodri atau Stones. Ini pemain toroh permainan dari Inter. Nah, oke. Bagi teman-teman semua, Anda silakan berkomentar dan jangan lupa untuk ikut meramaikan tebak skor yang hadiahnya diberikan oleh Dabinter dengan total 1 juta rupiah. Masing-masing akan mendapatkan 250.000 untuk 4 pemenang. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.